Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, sidang majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia dan cerah ini, dalam pembahasan buku Al-Masail Al-Jahiliyah atau Syarah Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah sampai kepada pembahasan ke-8 yang berjudul Al-Istidlal bi annama alaihi dhu'afa laisa haqqan. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mengukur kebenaran dengan seperti apa yang pernah kita pelajari, mengukur kebenaran dengan kekuatan seseorang dan mengukur sebuah kesalahan dengan lemahnya seseorang tersebut. Segala apa yang lemah, maka berarti itu salah. Makanya di sini dikatakan al-istidlal, mereka berdalil bi annama alaihi dhu'afa, segala apa yang ada pada jajaran orang miskin, orang menengah ke bawah, orang rendahan, ya kan, bukanlah merupakan sebuah kebenaran. Jadi ukuran mereka untuk menentukan kebenaran adalah dengan kaya dan miskinnya, kuat dan lemahnya, pangkat atau rendahan. Yang memiliki kekuatan, pangkat, derajat, darah biru, ningrat, dan lain sebagainya dari julukan-julukan kebesaran, itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam tatanan masyarakat dan selalu pada posisi benar. Adapun yang rendah, miskin, tidak mampu, maka dia yang selalu menjadi olok-olokan atau menjadi kambing hitam. Apabila salah seorang dari kelompok orang yang kuat, yang kaya, yang berduit, yang memiliki kedudukan, pangkat, melakukan kesalahan, maka diusahakan bagaimana untuk bisa terhindar dari hukuman. Tapi kalau orang yang miskin, memang nyurinya salah, nyolongnya dia adalah merupakan sebuah kesalahan misalnya, tapi ditegakkan yang namanya hukum dengan setegak-tegaknya, dengan sekomplit-komplitnya, nggak kurang sedikit pun. Yang mencuri miliaran, ya kan, rupiah, bahkan triliun, iya kan, sabu bulan tahu-tahu sudah melarikan diri di Singapura. Kalaupun kena cuma dihukum beberapa tahun. Tapi yang nyolong ayam, nyolong pisang, Allahu Akbar, 5 tahun dihukum.
memang perbuatan dia salah, ya kan? Tapi intinya kalau yang orang yang kuat dilindungi dan dicarikan bagaimana solusinya untuk bisa terlepas dari jeratan hukum. Tapi kalau orang yang miskin, karena tidak memiliki kekuatan, ditekan dan ditegakkan hukum dengan sebenar-benarnya kepada orang tersebut. Ini adalah sebuah kesalahan. Kalau Islam tidak, tetap mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau tidak, mau berpangkat, mau tidak, maka yang namanya hukum harus ditegakkan. Ketika anaknya Amr bin al-As itu siapa? Yang membuka kota Mesir, yang menaklukkan kota Mesir, Amr bin al-As, salah seorang panglima Islam juga. Dan ketika itu dia dinobatkan untuk menjadi gubernur di Mesir. Anaknya lomba pacu kuda dengan salah seorang budak, kalah. Budaknya ditempeleng, pak. Langsung budak itu nggak ambil pikir panjang, berangkat ke Madinah ke tempatnya siapa? Umar bin Khattab. Laporkan langsung Umar bin Khattab kirim surat, datang kamu sama anak kamu ke sini. Kamu sama anak kamu sekali. Diperintahkan budak tersebut untuk menempeleng. Budak loh ini, anaknya seorang gubernur. Seperti anak gubernur tadi sewenang-wenang menempeleng. Hanya karena kalah pacuan, kuda nggak sportif. Kok kamu nggak mau ngalah gitu loh. Iya kan, saya ini anak gubernur. Tidak pandang bulu. Nah, ini pemimpin Islam di zaman itu. Sehingga mereka adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kepribadian, kepemimpinan, ya kan, yang sangat kuat. Al-istidlal ala butlan syai' bi annahu lam yattabi'hu illa dhu'afa. Mereka berdalil, berhujjah, berargumen untuk menentukan salahnya sesuatu, kebatilan sesuatu, bi annahu lam yattabi'hu illa adh-dhu'afa. Tidak ada yang mengikuti kebenaran tersebut kecuali orang-orang lemah. Kalau yang mengikuti kebenaran tersebut adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, nah ini benar ini. Kenapa? Karena ini orang-orang besar semua, orang-orang ningrat yang ngikutin. Ini berarti menunjukkan ini merupakan sebuah kebenaran. Tapi kalau orang-orang cekereme, orang-orang lemah, nah ini berarti udah jelas. Ya kan, salah. Ini ukuran kebenaran, menentukan kebenaran bagi mereka ketika itu. Yang sebagian besar juga masih diterapkan pada zaman kita ini. Kaqaulihi anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ya kan? Seperti perkataan mereka orang-orang di zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, haruskah kami ini beriman kepadamu sedangkan orang-orang yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan. Ya, diabadikan statement mereka ini oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Anu'minu laka, apakah saya harus beriman kepadamu? Wattaba'akal ardhalun, sedangkan yang mengikutimu tidak lain adalah orang-orang yang rendah. Kalau memang kamu itu benar, otomatis yang mengikuti kamu adalah orang-orang ningratnya, orang-orang kayanya, orang-orang berdarah birunya, orang-orang yang berpangkat. Tapi buktinya malah orang-orang lemah. Dalam ayat lain Allah berfirman, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya Allah kalau memberi anugerah kepada kita dong. Orang-orang yang memang berada pada kasta tinggi, bukan orang-orang yang pada kasta rendahan. Allahnya yang mau diatur. Jadi
Jangan terus orang-orang lemah, orang-orang nggak punya, orang-orang budak-budak ini justru malah diberi anugerah. Ini perkataan mereka. Dengan ejekan, ya kan? Orang-orang semacam inikah yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Faradallahu biqaulihi, kemudian Allah bantah keyakinan tersebut, prinsip tersebut dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 53, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang mereka, siapa-siapa orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih tahu tentang model-model orang yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ingin mempraktekkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pandang kedudukan maupun kasta. Kita tidak bisa menentukan, ya kan? Orang yang terlihat secara zahirnya dengan penampilan yang terlente, ya kan? Dari mulai ujung rambutnya sampai jempolnya yang dipakai adalah yang bermerek semua, ya kan? Dalamannya dalaman bermerek, karena nggak mau beli kecuali yang itu. Ya kan? Dasinya Giordano atau mungkin yang lebih mahal lagi, ya kan? Dalamannya Giordano semua, celananya, jasnya, ini semua komplit. Wah, itu tidak bisa kita mengukur secara zahir. Bisa jadi orang yang tidur atau punya rumah di pinggir kali dengan keadaannya yang sangat lemah dan serba kekurangan, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lebih pandai bersyukur kepada Allah. Makanya Allah katakan, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka, siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil mas'alah aqsul lati qablaha. Permasalahan pembahasan kita pada kali ini kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya berbicara bahwasannya tolak ukur yang mereka gunakan untuk mengukur sebuah kebenaran atau menentukan sebuah kebenaran adalah dengan kuatnya, kayanya, kedudukannya seseorang. Nah, sekarang ini tolak ukur yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk mengukur kesalahan, ya kan, adalah dengan lemahnya, miskinnya orang tersebut. Wahiyal istidlal bil quwwah ala anna ashabaha al haq, yaitu mereka berpatokan bahwasannya kekuatan yang dimiliki adalah merupakan bukti akan kebenaran. Wa fi hadhihi al mas'alah yastadilluna bid-dha'fi ala anna ad-du'afa laisu 'ala al-haq. Dan dalam pembahasan permasalahan ini mereka berdalih, berargumen bahwasanya kelemahan, kekurangan, kemiskinan adalah merupakan bukti jauhnya orang tersebut dari kebenaran. Laukanu ala haq masaru du'afa. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berada pada kebenaran, tidak mungkin mereka itu jadi orang-orang lemah. Ini ukuran mereka. Hadza mizan ahlul jahiliyah. Ini adalah merupakan barometer yang diterapkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ma'rifatil haq minal batil, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Wala ya'lamun annal quwwata wad-dha'f biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasa bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa anna dha'if qad yakunu ala al-haqq wa huwa dha'if. Dan bisa jadi seseorang yang lemah, dia adalah orang yang berada pada kebenaran dengan kelemahannya dan kekurangannya. Tapi ketika dia benar, maka dalam Islam dihukumi dia sebagai seorang yang benar. Wa annal qawi qad yakunu 'alal batil, dan bisa jadi orang yang kuat itu yang berada pada kebatilan. Wa hadza mantiqu qaumi Nuh lamma da'ahum ila Allah. Dan ini adalah ucapan bantahan kaum Nuh ketika mereka diajak untuk mengikuti agama Allah, peribadahan kepada yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menjawab ajakan Nabi Nuh dengan ucapan qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka menjawab, apakah kami harus menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada engkau wahai Nuh, sedangkan tidak lain yang mengikutimu, tidak lain adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak ada harganya di hadapan mata masyarakat, yakni ad-du'afa'u minna, yaitu orang-orang yang taat kepadamu dan mau mengikutimu, mendengar perkataanmu adalah orang-orang yang paling lemah, paling melarat, paling gak punya di antara kita atau kami. Falau kunta ala haq lattaba'akal aqwiya. Kalau memang engkau wahai Nabi Nuh alaihi salam berada pada sebuah kebenaran, apa yang engkau bawa adalah benar, maka orang-orang kuat di antara kami sudah mengikuti engkau. Nah, ini ukuran mereka ketika itu. Buktinya yang ikuti kamu adalah orang-orang yang paling, ya kan, tidak ada harganya di antara kami. Tapi justru orang-orang yang kuat di antara kami adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti engkau. Ini menunjukkan apa yang engkau bawa adalah salah. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma narakat taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, badiyar ra'i, yang gampang lekas percaya, gampang percaya. Itu model-model orang yang mengikuti engkau. Alladzina laisa indahum ra'i, orang-orang tidak punya dan bodoh di antara kami yang mengikutimu, dengan mengikutimu tanpa berpikir dahulu, menimbang, melihat apa yang engkau bawa, seakan-akan mereka adalah orang yang paling benar. Wa kadzalika al-musyrikun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yaskharun min du'afa'il mu'minin. Mereka selalu menghinakan, mengejek orang-orang muslim dari kalangan lemah. Seperti Bilal, Salman, Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya. Dan kita tahu bagaimana ibunya Ammar bin Yasir adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Disiksa, dan setelah disiksa bukan begitu aja, dibunuh dengan ditusuk pakai tombak melalui kemaluannya, dengan tujuan satu aja, ucapkan kalimat kekufuran, ucapkan bahwasanya Tuhanku adalah bukan Allah, tapi Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuth. Tapi dia adalah wanita yang tegar. Makanya Rasulullah ketika itu mengatakan sabran ya ala Yasir. Ketika itu umat Islam belum memiliki kekuatan. Kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Satu keluarga disiksa semua, bapak, ibu, anak. Bapak ibunya ditusuk pakai tombak, itu kemaluannya, sampai wafat dan mati syahid. Bapaknya disiksa sampai wafat. Tinggal Ammar bin Yasir sebatang kara.
Tapi apa kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka? Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga ya Yasir, fa inna maw'idakum jannah. Hari, ya kan, penantianmu nanti ini adalah merupakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaskharuna min du'afa'is sahabah, dan mereka menghinakan orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat Nabi. Hatta innahum qalu ma najlis ma'aka wa haula'i indak, ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafaham ma'ak. Mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan para sahabat Nabi yang dari kalangan lemah. Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, dan mereka menghampiri Rasulullah SAW ingin berdiskusi, ya kan? Dan ketika itu Rasulullah SAW, ya kan, agak mementingkan untuk mendakwahi mereka ini, orang-orang pangkat di kalangan masyarakat jahiliyah. Kemudian mereka menjawab apa? Kami tidak mau duduk bersama engkau dan berbicara bersamamu wahai Muhammad, berdiskusi bersamamu selama orang-orang remeh, orang-orang lemah ini masih ada di antara kita. Suruh pergi mereka dulu, atau cari tempat lain yang lebih mulia. Jangan kumpulkan kami dengan orang-orang rendahan ini. Kami akan berdiskusi denganmu, berbicara denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan kumpulkan kami dengan orang-orang ini. Ya, imam dia suruh pergi, atau kita cari majelis lain. Rasulullah hampir demi untuk mendakwahi mereka, hampir mengikuti keinginan mereka, tapi Allah turunkan ayat dan firman-Nya atau wahyunya. La tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau sekali-kali mengusir orang-orang yang selalu menyeru dan berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi maupun di waktu malam. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu mengharap keridhaan Allah. Sedangkan orang-orang yang sok ngaku kuat, tinggi, berpangkat ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang selalu meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah di waktu pagi maupun petang, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan wahyu, la tadrud, jangan sampai engkau usir mereka. Dia lebih mulia, mereka lebih mulia dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang kuat, tinggi, ningrat, ya kan, dan lain sebagainya dengan julukan-julukannya. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Dan demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian mereka orang yang lain, yaitu orang yang miskin, agar mereka orang-orang yang kaya berkata, ya kan, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang terakhir tadi itu yang bunyinya adalah ahaula'i manallahu 'alaihi min bainina, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan ejekan orang-orang kufar Quraisy kepada para sahabat
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya mereka itu mengatakan bahwasanya ini orang-orang lemah ini nggak mungkin nandingi kebaikan kami, karena kami adalah orang yang kuat. Tapi Allah bantah. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang baik, maka kami sudah mendahului mereka. Wa mithlahumul an alladzina yasifuna al-ulama bi annahum ma indahum ra'i wala tafkir. Wa anna nadharahum qarib wa indahum tahajjur wa indahum syiddah ila akhir ma yaqulun. Begitu juga kepada orang-orang di zaman sekarang ini seperti model-model orang liberal, ya kan, yang merasa tinggi, merasa bangga belajar Islam di Amerika, merasa bangga belajar Islam di negeri Barat, gurunya orang kafir, belajar Islam dari orang kafir. Orang Islam yang bodoh kan juga udah mikir, yang gendeng itu siapa? Sampean atau? Padahal udah jelas orang kafir kan, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap kita umat Islam sampai kita ini kufur dan mengikuti agama mereka. Oh, ini bangga. Kemudian ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dibantah, ya kan, kesesatan-kesesatan mereka, yang mereka itu adalah memang merupakan kaki tangan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang menjual agama mereka demi speser kehidupan dunia yang hina. Mereka rela menjual agama-agama mereka. Ketika dibantah dan diperingati umat akan kesesatan mereka, ya kan, mereka menjawab, wah, tuh lihat nih model-model, ya kan, apa, ustadz-ustadz Wahabi yang kalau ceramah, ya kan, sukanya bazar dalil. Mereka katakan apa? Bazar dalil, ngobrol dalil. Lah terus kenapa? Kalau kita mau ngobrol dalil, justru itu adalah merupakan tanda-tanda kebenaran seorang juru dakwah dalam Islam. Selalu dakwahnya dihubungkan dengan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah landasan kita. Taraktu fikum syai'ain, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati, firman Allah dan Al-Quranul Karim, dan sunnahku. Dengan tanpa penuh rasa salah dan merasa, ya kan, sombong dan percaya diri. Wah, bazar dalil, ya kan, ngobrol dalil. Lah terus suruh apa? Kita suruh dalil dari primbon, baru dikatakan benar. Kita suruh dalil dari Injil, baru dikatakan benar. Kita suruh dalil dari buku-buku perdukunan, baru dikatakan benar. Ini pegangan kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang harus dipintarkan setiap muslim dan muslimah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini. Dan diajak mereka semua, yaitu umat Islam, untuk memahami dua perkara ini dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Wa syekh ma kataba hadhihi al-masail at-tarikh wa innama kataba lit-tahdhir bi an yuhadhdhira hadhihi al-umur li'annaha min umur al-jahiliyah. Ya kan? Dan syekh tidaklah menjelaskan perkara ini kecuali untuk memperingatkan kita semua
ya kan, tentang perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, diingkari oleh Rasulullah SAW, diamar ma'rufi dan nahi mungkari oleh Rasulullah SAW, untuk kita tinggalkan dan tidak kita ikuti. Yang tidak lain tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan kita ini di dunia yang sementara, dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari akhir sebagai orang-orang yang menang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil. Nah, untuk menuju jalan yang menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pagar betis untuk kita tidak terjerumus kepada jalan yang menyampaikan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dan mengikuti dua petunjuk ini. Mempraktekkan firman Allah dan sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berjaya dalam kehidupan kita di dunia maupun dalam kehidupan kita di akhirat. Ini pembahasan dari poin ke-8